Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa peserta mata kuliah metodologi penelitian yang saya cintai, pada saat ini marilah kita mempelajari atau membahas tentang hipotesis. Jadi pada kuliah daring minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana merumuskan masalah, mengapa masalah dirumuskan, dan seterusnya. Nah, kita hari ini membahas tentang hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah tingkat tindak lanjut dari setelah suatu rumusan masalah dibuat. Jadi sebenarnya gambar ini adalah gambar yang sudah pernah kita pelajari pada saat kita membahas tentang siklus penelitian, ya. Hanya saja ini saya penggal sampai terakhirnya di hipotesis ini. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana itu rumusan masalah. Jadi setelah rumusan masalah, maka langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis. Dalam rangka menyusun hipotesis itu minggu yang lalu pada saat kita membahas tentang siklus penelitian, itu ada dua cara atau dua jalur. Yang waktu itu saya katakan jalur atas karena gambarnya di atas, ini atau jalur bawah karena gambarnya di bawah, ya. Jadi arah panah ini salah, ya, harusnya arah panah ini begini, bukan sebaliknya ke arah sana. Jadi setelah rumusan dibuat, cara membuat hipotesis itu tentu kita yang ini mencari teori-teori dan mencari konsep-konsep dari penelitian-penelitian yang relevan. Berarti ini adalah jalur atas ini, ya. Jadi dicarilah teori-teori, kumpulkan teori-teori yang bisa menjelaskan tentang rumusan masalah yang sudah Anda buat. Kemudian kumpulkanlah konsep-konsep tentang segala hal yang bisa menjelaskan rumusan masalah yang Anda buat. Nah, setelah Anda mengumpulkan teori, mengumpulkan konsep-konsep, ya, dan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian-penelitian sejenis. Nah, kesimpulan-kesimpulan dari penelitian-penelitian sejenis ini kan dari jurnal-jurnal, ya. Jadi makanya pada kuliah yang lalu ada pertanyaan saya, apakah rencana penelitian Anda itu sudah didukung oleh jurnal-jurnal yang banyak. Oleh karena nanti jurnal-jurnal inilah yang akan Anda gunakan untuk menyusun hipotesis ini. Jadi setelah ini terkumpul, maka barulah Anda menyusun hipotesisnya, ya. Jadi itu langkah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu sebenarnya apa, ya? Hipotesis itu terdiri dari dua kata dasar, hipo dan tesis. Ini hipo dan tesa. Hipo sendiri artinya di bawah, sedangkan tesa artinya kebenaran. Jadi kalau didefinisikan secara letterlek, kata hipotesis itu ya kira-kira kebenarannya itu masih di bawah gitu. Pernyataan kebenaran yang Anda buat itu masih di bawah. Pengertian di bawah itu masih harus diuji, ya. Makanya di dalam skripsi Anda nanti, hipotesis Anda yang Anda buat di bab 1 di pendahuluan itu harus diuji dengan menggunakan data. Jadi penguji dari hipotesis nanti adalah data. Nah, data ini didapatnya dari
percobaan. Maka untuk mendapatkan data, Anda besok membuat skripsi itu buatlah percobaan. Jadi fungsi percobaan sebenarnya hanya untuk mendapatkan data. Ya, jadi itu besok kita pada kuliah yang berikutnya akan kita bahas tentang ini, menguji hipotesis. Jadi saya ulang bahwa hipotesis itu maknanya adalah kebenaran yang masih di bawah, jadi belum benar banget. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara, jadi belum jawaban final. Dikatakan sementara oleh karena yaitu tadi jawaban sementara yang muncul di pikiran peneliti atas pertanyaan masalah yang dibuatnya di pendahuluan. Jadi bahasa kasarnya nanti kira-kira hasilnya begini ya, namanya kira-kira, perkiraan itu kan jawaban sementara. Jadi oleh karena jawaban sementara ya, kebenarannya masih lemah, belum tentu benar. Yang di sini tadi dikatakan di bawah ya, kebenarannya masih di bawah. Yang dimaksud kebenarannya masih lemah. Karena belum tentu benar, maka harus diuji secara empiris. Nah, empiris ini data ya. Jadi begitu ceritanya. Kita lanjutkan. Hipotesis itu dibuat atas dasar teori, tadi sudah saya jelaskan ya. Atas dasar dugaan. Nah, ini faktor dugaan ini munculnya dari diri peneliti, pribadi, diri peneliti. Jadi subjektif sifatnya, berdasarkan subjeknya, berdasarkan yang membuat dugaan, berdasarkan juga pengalaman pribadi orang itu. Nah, ini juga subjektif sifatnya. Kemudian kesan umum, kalau kesan umum itu pendapat umum ya. Ini sudah objektif, dan kesimpulan yang masih sangat sementara. Jadi hipotesis itu dibuatnya atas dasar ini. Jadi oleh karena hipotesis itu ada unsur dugaan, ada unsur pengalaman dan lain-lain, maka hipotesis yang tadi saya katakan bisa salah. Jadi hipotesis masih bisa salah. Oleh karena apa? Oleh karena kesalahan ini munculnya dari subjeknya ini, dari pelakunya, penelitinya. Kalau teorinya secara mutlak, secara hakiki sudah mesti benar ya teorinya. Hanya saja setelah teori digabung dugaan, digabung pengalaman, nah itu yang menyebabkan bisa saja hipotesis itu salah ya. Jangan khawatir kalau Anda besok membuat skripsi kemudian ternyata hipotesisnya itu tidak sesuai dengan data, itu enggak masalah. Jadi oleh karena di dalam skripsi itu yang dilihat bukan benar tidaknya teori, tetapi adalah benar tidaknya Anda menjalankan prosedur tetap atau protap ya, atau SOP dalam penyusunan skripsi di Fakultas Pertanian. Jadi oleh karena tadi hanya demikian, maka di sini dikatakan hipotesis itu merupakan kesimpulan teoritik. Jadi kesimpulan yang didasarkan atas teori yang disusun dibuat oleh peneliti. Jadi kesimpulan teoritik. Jadi seharusnya bunyi hipotesis jika halnya demikian, maka bunyi hipotesis itu ya harus sesuai, selaras dengan teori kebanyakan ya. Meskipun begitu tadi oleh karena adanya dugaan, pengalaman yang sifatnya subjektif dari peneliti, bisa saja teori hipotesis yang diajukan oleh peneliti itu salah.
Hipotesis dibutuhkan sebagai penjelasan masalah yang sedang dipecahkan. Jadi hipotesis kebanyakan deskripsi itu diperlukan, dibutuhkan, penting gitu maksudnya. Maksudnya apa kok dibutuhkan? Dia untuk menjelaskan masalah. Jadi dengan ditampilkannya hipotesis, masalah menjadi lebih jelas. Oh, yang mau diteliti itu. Oh, yang mau dijawab itu. Jadi ini yang mau diteliti ataupun yang mau dijawab diistilahkan sebagai yang mau dipecahkan. Ya, kemudian ini jika hipotesis itu benar, maka dia menjadi teori. Jadi hipotesis itu memang sudah mendekati teori, meskipun tadi saya katakan bisa saja salah, oleh karena di dalam proses penyusunannya. Nah, hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Istilah diterima atau ditolak itu memakai bahasa statistika. Ya, kalau di kita rancopnya itu bagaimana? Rancopnya itu yang paling sering kan disidik ragam, ya. Dan seterusnya itu. Ya, jadi hipotesis bisa diterima atau ditolak. Kita lanjutkan. Tidak semua hipotesis itu tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Ada beberapa penelitian yang oleh karena sifatnya dia tidak memerlukan hipotesis. Contohnya penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang mengeksplorasi untuk pertama kali yang belum pernah dilakukan orang lain. Jadi buta sama sekali. Misalnya orang dikirim ke tengah hutan di Irian Jaya untuk mencatat jenis-jenis tanaman yang ada di sana. Nah, itu namanya penelitian eksploratif. Yang demikian tidak ada hipotesisnya, karena tidak bisa diduga bahwa di Irian nanti akan ada ketela pohon misalnya, kan tidak bisa. Jadi ya sak ketemu nih tanaman apa saja. Itu penelitian eksploratif tidak memerlukan hipotesis. Kemudian yang kedua, penelitian yang sifatnya deskriptif. Itu juga tidak memerlukan hipotesis, karena penelitian deskriptif itu sifatnya hanya nyondro, hanya mencirikan. Jadi kalau tinggi tanaman padi itu sekian sentimeter, jumlah daunnya sekian sentimeter, dan lain-lain. Parameternya itu hanya menyebutkan ciri-ciri saja, itu disebut penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif tentu sangat sederhana ya, dan oleh karena itu besok kalau membuat skripsi Anda membuat parameter-parameter ini, maka di dalam pembahasannya itu jangan sampai hanya menyebutkan tinggi tanamannya sekian, jumlah daunnya sekian, jumlah anakannya sekian gitu. Hanya sekian-sekian saja itu berarti sifatnya deskriptif dan itu kualitasnya masih rendah. Ya, jadi besok kalau membuat skripsi, cobalah menghubung-hubungkan antara parameter ini dengan ini, hubungannya bagaimana. Jadi menyebabkan sebab akibat, itu disebut penelitian, untuk menghindari penelitian yang sifatnya deskriptif. Jadi tidak semua penelitian perlu hipotesis, tetapi untuk penelitian yang kuantitatif itu biasanya selalu ada hipotesis. Nah, di kita di Fakultas Pertanian itu biasanya penelitiannya kuantitatif ini. Datanya berupa angka, data tinggi tanaman, angka, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pernah kita jelaskan secara gamblang pada awal kuliah ya, pada saat kita membahas jenis-jenis penelitian. Itu. Nah, bentuk dari hipotesis itu ya sangat berkaitan erat dengan bentuk rumusan masalahnya. Jadi pada pembahasan rumusan masalah itu kan ada 3 jenis rumusan masalah: deskriptif, komparatif, asosiatif. Kalau rumusan masalahnya berupa deskriptif, maka nanti
bentuk hipotesisnya ya deskriptif. Kalau rumusan masalahnya komparatif, maka nanti bentuk hipotesisnya ya komparatif gitu. Kalau rumusan masalahnya asosiatif atau hubungan, maka nanti bentuk hipotesisnya ya berupa hipotesis asosiatif dan seterusnya. Mengapa kok bisa begitu? Karena hipotesis tadi dikatakan jawaban atas rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya deskriptif ya otomatis jawabannya ya deskriptif kan begitu. Jadi mudah saja sebenarnya untuk mengingatnya. Itu tadi yang baru saja saya jelaskan menjadi apa yang disebut sebagai macam hipotesis. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif. Contoh deskriptif, dari katanya saja udah ketahuan. Deskriptif itu berarti deskripsi, berarti hipotesisnya hanya mendeskripsi atau menyebut ciri-ciri. Ini contohnya, disiplin kerja pegawai Pemda Kudus tinggi. Jadi hanya menyebut cirinya saja. Komparatif itu membandingkan ya. Kalau namanya membandingkan berarti setidaknya ada dua hal yang dibandingkan. Kalau ini kan hanya satu. Deskriptif itu hanya satu. Ini tentang disiplin kerja saja. Tapi kalau komparatif setidaknya ada dua. Mari kita lihat bahwa terdapat perbedaan disiplin kerja pejabat struktural. Nah ini pejabat struktural dan fungsional. Berarti ada dua setidaknya kalau mau dibandingkan. Ya, jadi ini hipotesis komparatif. Sekali lagi ya, bentuk-bentuk hipotesis ini sangat erat hubungannya dengan bentuk-bentuk dari rumusan masalahnya ya. Ketiga asosiatif itu kalau dimaknakan secara kasar kan berasosiasi atau berhubungan sebab akibat ya, jadi bersifat hubungan. Jadi itulah tiga macam hipotesis yang sering ditemukan pada penelitian-penelitian. Lah yang paling bagus yang mana? Ini paling sederhana, tentu hipotesis paling sederhana. Ini lumayan. Lah yang paling bagus asosiatif ini. Usahakan skripsi Anda ini pada level asosiatif ini besok pada saat membuat penelitian. Ini penjelasan lebih lanjut tentang hipotesis asosiatif. Ya, bahwa hubungan dua hal, jadi tadi ada dua hal, misalkan ada A dan B, dua hal, itu bisa simetris, bisa sebab akibat, bisa interaktif. Ya, jadi di dalam hipotesis itu ada yang namanya hubungan simetris. Simetris itu bagaimana? Ini contohnya, terdapat hubungan positif antara banyaknya penonton dengan tingkat kerusuhan. Jadi ada variabel penonton dengan kemudian ada variabel kerusuhan. Sebab akibat bahwa disiplin pegawai berpengaruh terhadap produksi kerja. Jadi produksi kerja di sini dipengaruhi oleh disiplin pegawai. Jadi sebab akibat. Jadi disiplin pegawai menyebabkan produktivitas kerja. Nah ini yang mirip-mirip dengan kebanyakan penelitian di pertanian ya. Kalau dipupuk maka produksi tinggi. Jadi ini kan disiplin pegawai ini mirip dengan misalnya dengan pemberian pupuk misalnya seperti itu. Kemudian hipotesis interaktif. Ini biasanya untuk penelitian atau skripsi yang faktornya dua. Jadi misalnya faktor 2 itu perlakuannya 2 ya. Masing-masing perlakuan, masing-masing faktor itu punya arah satu level, sehingga dari kedua faktor itu muncul interaksi. Ya, apa itu? Hipotesis hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Jadi ini hubungannya timbal balik antara kenaikan pangkat dengan
ketersediaan jabatan di suatu pemerintahan, di pemerintahan kabupaten misalnya, seperti itu. Tentang perumusan hipotesis, ini sama halnya dengan seperti merumuskan masalah. Ya, sama halnya seperti merumuskan masalah. Jadi sebenarnya ya sudah bisa diduga, sudah dapat dibaca tren dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan itu, sudah bisa dibaca dari uraian masalahnya gitu. Oleh karenanya kadang-kadang pada jurnal-jurnal kebanyakan hipotesis ini tidak dirumuskan di jurnal-jurnal. Coba lihat kalau Anda mencari jurnal, tidak ada rumusan masalah satu yang berupa kalimat-kalimat pertanyaan, itu tidak ada ya. Jadi oleh karena apa? Hipotesis itu bisa istilahnya tersirat ya. Tersirat, maksudnya tersirat itu secara makna sudah terkandung di dalam latar belakangnya. Tapi bisa juga kalau pada skripsi Anda itu istilahnya tersurat, namanya surat itu tulis ya, jadi tertulis 1, 2, 3 itu namanya tersurat. Jadi saya ulang di sini, sebenarnya hipotesis itu sudah bisa dibaca dari uraian masalahnya, dari rumusan masalahnya, ataupun dari latar belakangnya. Biasanya sejalan itu. Nah, hipotesis itu perlunya apa? Hipotesis itu bermanfaat untuk atau sebagai petunjuk arah. Penelitiannya ini mau kemana toh? Data yang diambil mau apa saja toh, dan seterusnya. Jadi ini hipotesis fungsinya sebagai petunjuk arah. Hipotesis juga akan menunjukkan apa rancangan penelitian yang akan dipakai. Ya, apa rancangan penelitian yang akan dipakai. Juga teknik mengumpulkan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, terus cara membuat kesimpulannya bagaimana. Jadi Anda perhatikan coba, kalau Anda sudah membuat hipotesis, maka nanti hipotesis Anda akan sangat erat hubungannya dengan rancangan percobaannya, akan sangat erat hubungannya dengan teknik dan analisis datanya, akan sangat erat dengan cara membuat kesimpulannya. Jadi oleh karena itu, hipotesis ini sebenarnya fungsinya penting sekali, oleh karena dia bisa mengendalikan atau sebagai petunjuk hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau di rumusan masalah itu kalimat tanya, maka di hipotesis itu kalimat pernyataan. Ya, saya ulang, kalau rumusan masalah itu berupa kalimat tanya, apakah bla 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 bla, maka hipotesis bentuknya adalah kalimat pernyataan. Ini deklaratif, artinya pernyataan. Nah, hipotesis yang bagus itu sebaiknya atau minimal melibatkan 2 variabel penelitian. Inilah mungkin yang menyebabkan para mahasiswa itu kalau diminta judul skripsi kebanyakan dia membuat judulnya 2 variabel. Padahal dengan membuat 2 variabel ini tugas mahasiswa menjadi lebih berat, oleh karena apa? Teori masing-masing variabel harus dikuasai. Teorinya, jurnal masing-masing variabel harus dikuasai. Jadi kalau Anda membuat 2 variabel penelitiannya, seolah-olah itu 2 kali kerja ya, karena pekerjaannya menjadi 2 yang harus Anda kumpulkan untuk melengkapi proposal skripsi Anda itu. Hipotesis harus dapat diuji ya, jadi misalnya ini maksudnya apa? Supaya Anda di dalam membuat kalimat hipotesis itu jelas. Jadi misalnya kalau Anda membuat hipotesis mahasiswi peserta mata kuliah metodologi tahun ini cantik-cantik ya, cantik. Anda membuat hipotesis atau dugaan begitu.
Nah, nanti Anda akan kesulitan di dalam mengujinya. Cantik ini kriterianya apa? Data yang dikumpulkan apa? Apa diukur panjang rambutnya? Apa diukur hidungnya dan seterusnya ya. Jadi definisi cantik ini kurang bisa diuji ya. Sebab orang lain menyebut jelek, tapi orang lain lagi menyebut cantik. Apalagi bapak ibunya tentu menyebut anak-anak gadisnya adalah yang cantik. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang, hipotesis harus dapat diuji. Jadi maksudnya apa? Kalimat pernyataan di dalam hipotesis itu harus dapat diuji. Arti dapat diuji itu datanya dapat dikumpulkan. Ini saran-saran untuk Anda di dalam membuat hipotesis. Jadi sebaiknya menghubungkan antar variabel. Yang tadi munculnya percobaan adalah faktorial ya. Mengapa disarankan faktorial? Karena tadi ya, bahwa katanya penelitian yang bagus itu hipotesisnya menghubungkan dua variabel. Jelas ya, tentu hipotesis itu secara jelas tidak berwayuh arti, tidak mendua arti. Jadi kalau yang tadi saya beri contoh, cantik itu berwayuh arti karena tidak jelas sing disebut cantik opo. Nah itu, jadi itu yang saya dimaksud dengan berwayuh arti. Dapat diuji, tadi sudah saya jelaskan, hipotesis harus dapat diuji. Ini ciri-ciri hipotesis yang baik ya. Jadi kalau Anda sudah membuat hipotesis, uji, cek dengan ciri-ciri ini, ciri-ciri hipotesis yang baik. Apa itu? Merupakan dugaan terhadap variabel mandiri. Variabel itu perlakuan lah kalau di skripsi Anda itu. Pengaruh dosis pupuk, nah itu berarti dosis pupuk itu variabel. Jadi ini ciri-cirinya, kalau itu tinjauannya dari aspek variabel. Kemudian yang kedua, pada umumnya hipotesis yang sifatnya deskriptif itu tidak dirumuskan. Deskriptif tadi nyondro ya, itu biasanya tidak dirumuskan. Jadi tidak ada hipotesis untuk penelitian deskriptif. Tadi kan begitu. Ketiga, dinyatakan dalam kalimat yang jelas. Kalimatnya jelas. Keempat, dapat diuji, datanya bisa dikumpulkan. Kelima, merupakan atau menyatakan hubungan dua atau lebih variabel. Yang tadi saya katakan dampaknya mahasiswa itu membuat judulnya faktorial. Padahal sebenarnya mahasiswa tersebut tidak mampu untuk melaksanakan percobaan faktorial ya. Oleh karena apa? Oleh karena ilmu yang dipunyai, teori yang dipunyai kurang bisa mendukung yang dia buat rencananya itu. Ini manfaat hipotesis, tadi sudah saya jelaskan, saya lewati saja ya. Hipotesis yang baik sudah tadi saya lewati saja. Dan seterusnya ya. Jadi itulah penjelasan saya mengenai hipotesis. Oleh karenanya silahkan nanti Anda menyusun proposal penelitian Anda itu dengan sebaik-baiknya. Sebab saya katakan kalau pendahuluan suatu rencana penelitian dilakukan sudah benar, maka penelitian itu seolah-olah sudah selesai, sebesar 60 atau 50%. Nanti tinggal menambahi data dengan melaksanakan percobaannya saja. Ya, jadi saya rasa sampai di sini dulu. Minggu depan kita laksanakan dengan membahas bagaimana menguji hipotesis ya. Jadi tadi sudah saya beri
pengantar bahwa hipotesis itu belum tentu benar dan oleh karena harus diuji. Ya. Mengapa belum tentu benar? Karena ada unsur dari subjeknya. Subjeknya itu atau pelaku penelitiannya itu bisa menduga-duga, bisa membuat anggapan, bisa membuat asumsi. Nah, hal-hal inilah yang belum tentu benar ya. Tapi kalau unsur ini mesti benar. Gabungan dari teori dan hal ini muncul hipotesis yang belum tentu benar tadi. Jadi kalau hipotesis diuji betul terus dia kan meningkat menjadi teori. Teori diuji betul terus dia meningkat menjadi dalil. Jadi di dalam struktur, di dalam ilmu metodologi, dalil itu posisinya paling tinggi. Dia tingkat kebenarannya mutlak. Nah, kalau teori di bawah dalil. Jadi seperti ini. Di bawah teori apa? Yaitu tadi hipotesis dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.